nanti kamu tidak akan lagi takut hidup, karena kau bersama yang hidup. Kau tidak akan lagi takut mati, karena kamu tidak lagi mati. Karena mati itu tidak ada. Mati itu hoax. Ya. Kamu hanya keluar ya di sini, tak pernah kemana-mana. Ya. Kita harus pahami bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah bisa berpisah, ya sahabat. Abah umpamakan seperti Allah dan Rasulnya adalah seperti gula dan manisnya. Gula itu ya manis, ya. Dan juga Allah dan Rasulnya seumpama air dan es batu, ya. Maka sesungguhnya es batu itu tidak ada, ya. Tetapi es batu itu adalah wujudnya daripada air. Maka tujuan kita juga sama. Kita adalah sekarang es batu yang seharusnya mengembalikan kembali pada hakikat diri kita adalah hanyalah air semata, ya. Maka Abah tadi malam menjelaskan tentang orang dan manusia, ya sahabat. Nah, pada saat air sudah berwujud es batu, pada saat Anda tidak menyadari, tidak mengenali siapa sebenarnya es batu itu, maka kalau Anda merasa yang ada adalah Anda, kalau Anda merasa yang wujud itu Anda, kalau Anda merasa yang punya rupa itu adalah Anda, berarti Anda baru sampai kepada level orang, ya. Belum kepada manusia, kepada insan, ya. Maka itulah sahabat, Abah suka jelaskan, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku adalah insan. Sus, kopi sus, ya. Nama rahasiaku adalah insan, ya. Maka insan itulah manusia, ya. Maka pada saat Allah memanggil, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma sa'arakabah. Begitu indah, ya, 3 kalimat yang sesungguhnya Allah ingin menegaskan tentang keberadaan dirinya, keberadaan wujudnya, mengingatkan kembali kepada manusia yang masih menjadi martabat orang untuk mengembalikan amanah. Hei es batu, sadarilah, kamu itu tidak ada. Kamu itu adalah hanyalah aku yang membeku, adalah cahaya yang sudah menjadi materi. Sesungguhnya kamu itu tidak ada. Hei gula, kamu itu tidak ada. Sesungguhnya kamu itu adalah manis. Karena sesungguhnya adalah kembalikanlah, leburkan dirimu. Karena yang ada hanyalah manis. Hei garam, sesungguhnya kamu itu tidak ada. Yang ada itu adalah hanyalah asin. Maka oleh karena itu, leburkan dirimu. Haramkan dirimu. Fanakan dirimu. Matikan dirimu, karena yang ada, yang wujud, yang punya rupa, yang punya bentuk adalah aku, asin, kata garam, gitu kan tadi ya. Nah sahabat, kita di alam dunia ini ada sesungguhnya, maka Abbas sering mengatakan yang menjadi sesuatu itu adalah yang menciptakan sesuatu. Maka baik itu adalah yang Abah contohkan pada gula dan manisnya, antara garam dan asinnya, antara api dan panasnya. Jadi sesungguhnya seolah-olah kata panas, hei api, kamu itu enggak ada sesungguhnya. Kamu itu hanyalah wujudku semata. Oleh karena itu hilangkan keberadaan dirimu sebagai api, ya. Dan kembalikan kepada panas tadi semua. Ini ya sahabat, maka
Masya Allah, ya, dengan teori fisika kuantum, ya, dengan teori ilmu fisika, dengan teori ilmu kimia, ya, bahkan para peneliti dunia seperti Albert Einstein, ya, EMC kuadrat, ya, bahwa segala energi itu tidak ada yang hilang, hanyalah berubah bentuk, ya sahabat. Maka oleh karena itulah bagi orang yang sudah terbuka pikirannya, yang sudah cerdas, yang sudah terbuka kesadarannya, ya, itulah yang disebut dengan manusia, ya. Dan kenapa isbat orang itu kepada orang utan, ya. Maka tidak pernah manusia hutan, yang ada orang utan, ya. Anda tahu kan di Kalimantan itu ada orang utan tadi semua, tapi bukan manusia utan. Ini sebetulnya orang tua kita, ya, pada leluhur kita sudah bijaksana, sudah mengerti tentang makna Allah. Allah itu kan sudah biasa bahasanya seperti kita. Padahal kata baginda Nabi, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka yang terkenal, yang populer, yang bagi kita taunya adalah Allah tadi semua. Padahal Allah di dalam Al-Quran menyebut dirinya adalah walillahil masyriki wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka sesungguhnya Allah menyebut dirinya adalah rupa, segala yang rupa. Maka pada saat Allah bilang wajah, jangan bilang wajah ini, bukan wajah. Makanya inilah yang kita kalau di dalam memahami mafhum nas, maka kita jangan terjebak kita dengan makna filosofis, tetapi adalah harus betul-betul adalah memahami makna dari setiap kalimat. Maka itulah kenapa baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa dia yang mengaji asma, ya, maka dia tidak memahami maknanya, berarti dia itu tertutup. Iya, kafir juga jangan selalu kita ngomong kafir itu adalah di otak kita Hindu, Kristen, Buddha, gitu kan tadi. Padahal inilah pengersa Gus Dur selalu mengatakan sesungguhnya kafir dewe nggak digateke tadi semua. Banyak kang apal Quran hadise, banyak ngapirkan yang liane kafir dewe nggak digateke tadi semua. Ya, inilah ya sahabat semua. Maka kita di alam dunia ini adalah sedang memahami proses kesadaran yang harus terus kita rubah tadi semua. Maka itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran selalu di penghujungnya afala ta'qilun, ya, afala yatafakkarun, apalagi afala yatadabbarun, ya. Nah inilah yang harus kita pahami. Makna nama Allah itu adalah segala apapun yang wujud Allah itu. Makanya kenapa sifat 20 diawali dengan wujud kidam bako. Allah wujud kidam bako, itu. Allah lah yang wujud. Allah lah yang segala bentuk. Allah lah yang segala ada rupa. Makanya kata Allah, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan akan melihat wajah Allah. Wajahku, bentukku, wujudku, nyataku. Maka itulah kenapa Allah dalam Al-Quran surat Nur, Allahu Nur. Allahu Nur. Nur itu adalah terang. Terang itu adalah nyata. Berarti Allah itu nyata. Allah itu ada tadi semua. Maka Abah sering berikan contoh yang sederhana betapa tidak ada yang lain. La ilaha illallah itu tidak ada nama. La ilaha illallah tidak ada nama kecuali yang wujud Allah. Tuh. Ya.
Maka inilah tugas kita di alam dunia ini, adalah untuk memahami mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Kan dari awal sendiri sahabat, Allah itu bukan menciptakan kita untuk sholat, untuk menyembahnya memang. Maaf Pak, jangan dipelintir ya. Bukan untuk bagaimana, tapi dari awal pun Allah sudah berkata adalah ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup tadi. Fa ahbabtu an u'rafa atau an u'rifa. Aku itu cinta dikenali. Fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Aku menciptakan segalanya agar aku dikenali. Tuh. Tapi Allah dalam surat Asy-Syura berkata, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai denganku. Makanya kenapa? Segala sesuatu itu seperti kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu, maka segala yang disebut sesuatu itu perkara yang belum jelas. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu. Karena kenapa disebut sesuatu syai'in? Karena belum jelas. Ya. Sementara Allah itu adalah jelas. Makanya wujud. Panggilan lain daripada Allah adalah wujud. Nyata, ada, wajah. Itu kan tadi semua. Jadi kalau ambil Quran 7 lapis, Allah lapis pertama, wujud lapis kedua, rupa lapis ketiga, nyata lapis ketiga, 4, terang lapis keempat, tadi semua. Dan tidak ada yang lain yang bukan dia. La maujuda illallah, tadi semua. Maka dalam kitab Hikam dijelaskan, kalau dulu itu Allah sendiri, dan sekarang pun Allah tetap sendiri. Ya. Dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Qul huwallahu ahad. Dia ahad. Ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada. Satu. Tidak ada yang menyerupai dengannya. Satu af'alnya. Satu asma'nya. Satu sifatnya. Dan hanya satu zatnya. Maka pahami ya sahabat tentang kenapa kita dalam ilmu tauhid tidak boleh ada jihad ditunjuk. Bagaimana mau ditunjuk? Siapa yang menunjuk dan siapa yang ditunjuk? Kalau semuanya hanya Allah. Nah inilah maka yang harus kita pahami tentang bagaimana tajallinya Allah adalah, maka ada bahasa tahalli. Orang sering ngomong tahalli tapi nggak ngerti. Tahalli, tahalli, tajalli. Dari sesungguhnya. Dari awal pun sesungguhnya Allah itu adalah hanya ingin dikenali. Tadi. Ya. Tidak ada kalimat ingin disembah. Sampai dalam menyembah pun kata Allah dalam surat Yasin, wa ani buduni. Itu, aku yang menyembah diriku. Wa ani, sesungguhnya aku beribadah kepada diriku. Wa ani buduni hada siratil mustaqim. Ya. Maka akulah tadi. Maka kenapa di dalam surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha, tidak ada nama kecuali wujud. Berarti segala yang wujud adalah aku. Maka itulah kenapa manusia kalau dikatakan sesungguhnya kita setiap hari melihat Tuhan, masih bingung. Tapi kalau kita ganti bahasanya dengan lapis Quran yang punya 7 lapis, setiap hari kamu melihat bentuk, setiap hari kamu melihat yang ada, setiap hari kamu melihat yang wujud, setiap hari yang melihat yang nyata. Sesungguhnya engkau baru akan paham. Tapi kalau dikatakan setiap hari sesungguhnya kamu melihat Tuhan, maka kalian masih bingung.
Tapi kalau kalimatnya diganti, kan Quran itu punya 7 lapis makna. Setiap hari kamu melihat yang wujud. Tadi, apa yang nggak wujud? Wujud. Wujud. HP ini wujud. Ada. Tadi semua. Makanya pahami. Ya, berarti kemanapun kamu memandang hanya dia. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Angin yang meniup, jatuhnya daun. Tidak ada sesungguhnya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Ya, karena sesuatu itu adalah tidak ada. Ya. Bismillah. Maka marilah kita mulai bijaksana dari semua. Ya. Maka tujuan Allah di alam dunia ini kembali kepada nakmatnya, dari asmanya, semua asma Allah. Walaupun dalam ahli sunnah wal jamaah ada 99, tetapi dalam sesungguhnya tidak ada terbatas asma Allah itu. Semuanya asma Allah. Bulat Allah, bengkok Allah, runcing Allah, tajam Allah, tumpul Allah. Apa yang bukan Allah? Tadi semua. Manis Allah, hitam Allah, putih Allah. Tadi semua. Depan Allah atas, Allah kanan, Allah kiri, Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a. Diliputi semuanya. Tidak ada yang bukan Allah. Tadi semua. Maka disinilah perjalanan hidup kita adalah dituntut untuk mentauhidkan Allah. Karena Rasul dari mulai Nabi Adam, maka kenapa kata Abah tadi semalam, bahwa Adam itu adalah manusia pertama, tapi bukan orang yang pertama. Karena orang yang pertama adalah entah kapan, sudah miliaran tahun, Gunung Padang itu sudah ada orang. Ya, bahkan sebelum Nabi Adam, karena Gunung Padang ini 30.000 tahun, ya, yang di Cianjur. Sementara Nabi Adam itu adalah baru 9.000 tahun tadi. Ya, berarti kan Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 9, karena sekarang baru 2.000 sekian, berarti kan baru kurang lebih 8.000, 9.000 tahun. Maka Nabi Adam itulah manusia pertama setelah beliau salah. Maka tadi, orang yang salah itu akan mengerti benar setelah terjerumus adalah lupa kepada Allah. Maka disitulah sesungguhnya Nabi Adam mendapatkan, ditanamkan oleh Allah kalimat takwa, kalimatul tauhid, kalimatul iman, ya. Nah, makanya kita pahami tentang kisah Nabi Adam ini, ya, dan kenapa namanya Adam. Ada boleh katakan pakai ain, artinya tidak ada. Nah, itulah ciri contoh adalah yang menjadi manusia pertama. Walaupun secara fisik memang ada perbedaan dengan orang yang sebelum Nabi Adam. Maka Abah sering katakan, Nabi Adam itu dan Umi Hawa itu punya ayah dan ibu. Ya, pahami ya. Tadi semua. Sebetulnya nanti Abah akan buktikan dalil-dalilnya. Ya, begitu nyata. Maka tidak ada kisah yang lain. Nah, kalau Nabi Isa, betul. Ya, Nabi Isa itu adalah tidak punya ayah. Tadi bahasanya. Tetapi Nabi Adam itu adalah sama. Pada saat Allah berbicara tentang kelahiran Nabi Isa, Allah menyebutkan Adam dan Isa, tapi dikatakan pi kororin makin, sama. Berarti Nabi Adam itu dikandung ya oleh ibunya. Tadi semua. Cuma Nabi Adam adalah menjadi manusia pertama. Artinya manusia yang kenal diri yang pertama. Manusia yang kenal Allah yang pertama. Maka itulah kenapa Adam adalah khalifah. Khalifah itu jelas berarti ada yang lain sebelum Nabi Adam. Namanya juga khalifah. Itu makna pertama. Khalifah makna yang kedua adalah betul-betul sudah hilang dirinya. Karena Nabi Adam sudah menghilangkan setelah lupa pada Allah,
seolah-olah diusir oleh Allah. Bahasanya itu adalah menggambarkan adalah pada saat Nabi Adam atas bisikan iblis bahasanya memakan buah khuldi, kemudian Nabi Adam akan mengalami sebuah proses perjalanan, ya sahabat. Maka dikisahkan Nabi Adam diturunkan di mana? Nabi Adam diturunkan di India, ya. Sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, itu sesungguhnya Allah sedang mengisahkan. Makanya tadi begitu ngomong Adam, bagi kita jangan selalu mengambil sosok pada nabi yang pertama dulu tadi semua. Tapi sesungguhnya Allah sedang mengisahkan Adam dan Hawa seolah-olah orang yang belum menjadi manusia yang akhirnya bertemu di Jabal Rahmah tadi semua. Maka dikisahkan dalam syariatnya Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah tadi semua, ya. Tadi semua. Artinya orang yang sudah mengenal dirinya, menyatukan dohir dan batinnya. Nah, itu yang sudah, karena kalau selama masih parku antara jasad, maka jasad itulah disebut iblis tadi semua, ya. Maka pahami, sementara Adam adalah ruhmu tadi semua yang tertutup dengan jasadnya, dengan iblisnya, karena dia mengikuti iblis untuk memakan buah khuldi itu. Jadi kita harus memaknai Quran itu lebih jauh, sahabat, ya. Abah ini baru membahas Quran itu hanya baru 3 lapis, ya. Karena kata Nabi, innal Qur'ani sab'atu butunin tadi semua, ya. Maka kata Abah ada tafsir mulkiyah, ada tafsir malakutiyah, ada tafsir jabarutiyah, ada tafsir lahutiyah, ada tafsir Allah dengan Allah, ada tafsir firman dengan firman. Nah, bagi ahli-ahli ma'rifat, sahabat semua juga, mereka adalah sudah menggunakan tafsir itu adalah tafsir Allah dengan Allah. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Tadi semua. Syaratnya tadi melahirkan ilmu laduni batin. Ilmu laduni batin itu syaratnya gimana? Tadi. Dengan mematikan dirimu. Tadi. Pada saat kau al-mutu qabla antamutu, maka yang ada hanya Allah. Maka disitulah sesungguhnya ilmu Allah tidak akan pernah berhenti kepadamu. Tadi semua, ya. Artinya dia akan terus mengajarkan dirimu. Tadi semua. Karena kamu adalah dia adalah kamu. Tapi yang sing penting, tidak ada makhluk yang mengaku dirinya Allah. Tadi semua, ya. Nah, ini. Tapi kalau seandainya sebenarnya nah itulah ya yang harus dipahami kata Abah, ini tentang perjalanan pemahaman, ya, semua. Makanya Allah yang begitu nyata, Allah yang begitu wujud, Allah yang begitu mustahil, Allah yang wujud, yang nyata, terhalang oleh segala sesuatu yang tidak jelas tadi semua. Nah, itulah kata Allah, laisa kamislihi laisa tadi. Tidak ada perumpamaan. Diumpamakan dengan apa kalau semuanya hanya Allah tadi semua, ya. Nah, inilah ya tentang tajalinya Allah ke alam dunia ini. Abah sedikit jelaskan lagi tentang 7 lapis alam atau alam martabat 7. Diawali dengan firman Allah, sahabat. Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Jadi sesungguhnya kisah perjalanan kita itu sebenarnya kisah perjalanan Allah dari yang tidak disebut namanya, dari yang belum wujud tadi semua, di alam ahadiyah tadi semua. Makanya ada alam ahadah atau alam ahadiyah, alam kul huwallahu ahad yang pertama. Tapi nanti ke bawah sampai kul huwallahu ahad itu terakhirnya juga sama, kufuwan ahad tadi semua. Kembalikan Allah pada Allah. Kalau yang pertamanya Allah, masa akhirnya bukan Allah, ya. Kalau pertamanya awalnya Allah, masa akhirnya enggak Allah. Kalau batinnya Allah, masa dohirnya bukan Allah tadi. Di alam ahadiyah atau disebut alam kosong tadi. Kosong itu bukan tidak ada. Makanya lihat kosong. Kosong melahirkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 sampai angka 9. Kosong. Maka hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura, telah datang kepadamu satu masa yang kamu belum bisa disebut apa-apa. Ya.
Itulah disebut alam ahadiyah. Ya, kalau dalam hikam itu kalimat 30 berapa ya, maka kita lihat. Sesungguhnya kata Syekh Athaillah adalah kalau Allah itu dulu adalah jadi banyak ya, sebetulnya Syekh Athaillah luar biasa. Sebetulnya Syekh Athaillah mengajarkan kepada kita adalah mengajarkan kepada kita tentang yang ada itu hanya Allah dari semua. Contoh, kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaihi kan. Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan dia sekarang sebagaimana adanya dulu. Dulu Allah, sekarang pun Allah. Awalnya Allah, akhirnya juga Allah. Itulah kenapa Allah itu namanya dohir, namanya batin. Tapi Allah dohir dan batin nyatu. Tadi adalah jam'u Allah itu. Antara dohir dan batin, antara awal dan akhir. Nah, adapun keberadaan wujud bayangannya di alam dunia ini seperti kita, segala makhluk ini, pohon, segala apa, maka ada pada saat Allah ingin wujud, ingin dohir, maka dihilangkan semua tadi. Maka tadi Allah itu ya dohir, ya batin. Makanya yang Abbas menjelaskan dah hikam adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara tadi semua. Jadi pada saat dia mewujudkan pohon, mewujudkan abah panjenengan semua, karena dia ingin batin tadi semua. Tapi ingatlah yang batin, yang dohir itu yang batin tadi semua. Sebagaimana batinnya manis, sesungguhnya gula itulah dia, dohir itu. Maka tadi sesungguhnya kita pun sama, ada dohir dan batin. Yang dohir yang nampak, ini yang di luar. Tapi kan ruh abah tidak kelihatan, batin tadi semua ya. Tadi semua. Jadi Allah itu hanya ada, mengadakan, mentiadakan, mendiamkan, menggerakkan tadi semua. Nah, pahami tadi semua ya. Jadi kalau begitu pada saat dia ingin dohir, ingin batin, dia buat sarung golok tadi semua, seolah-olah tadi golok buat sarung golok supaya dia batin tadi semua. Tapi tetap karena yang waktu didohirkan dan dia waktu batin dia ada, maka Allah itu adalah jam'u antara dohir dan batin, tidak berpisah. Maka kenapa Syekh Athaillah berkata waqwa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, termasuk hilangnya di wujudnya dirimu, li'annahu, karena satunya Allah ad-dohir, Allah lah yang dohir dari semua. Maka itulah ada kalimat huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin tadi semua. Itu jam'u pada Allah, bersamaan awal ya akhir, dohir ya batin ya sahabat. Maka itulah Syekh Athaillah kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kalau dulu Allah ada dan tidak sesuatu yang bersamanya, dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dahulu. Ini kemarin ada yang bertanya kepada Abah, kenapa Bah kita ngajinya tentang hakikat ma'rifat, nggak kita fikih gitu kan tadi semua sahabat. Kalau kita fikih, ngaji fikih, panjenengan bisa beli saja bukunya ya. Tadi semua, dan inilah yang diminta oleh Allah dan yang diminta oleh Rasulullah sampai hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu tentang ilmu ma'rifat. Bahkan kata Abah juga, sebenarnya rukun Islam yang pertama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Barulah syahadat. Bagaimana engkau bisa bersyahadat tanpa ma'rifat kepada Allah? Maka kenapa baginda Nabi bersabda, awwaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah segala ibadah kecuali engkau mengenal yang diibadahi. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi bukan masalah berapa banyak rakaat sholat, bukan banyak baca sholawat, bukan banyak baca Quran, tapi tidak kamu kenali diri. Siapa yang membaca sholawat itu? Siapa yang sholat itu? Tadi semua. Akhirnya kita jahil,
muncullah istilah ujub tadi semua. Ujub itu ada karena kamu wujud tadi semua. Dan wujud itu kamu tidak diakui sebagai wujud dirimu, bukan wujudnya Allah. Maka muncullah sifat ujub. Tidak mungkin ujub bagi orang yang sudah al-mutu qabla antamutu. Wong dia merasa ada aja enggak. Dan dia merasa keberadaannya bukan dirinya. Tadi sesungguhnya. Ya. Inilah akhirnya agama dikisahkan menjadi sesuatu adalah hanya doktrin. Hanya kisah-kisah untuk nakutin agama. Hanya nakut-nakutin manusia. Mengajarkan tentang akhirnya berlomba-lomba di dalam melakukan kegiatan. Tapi kembali kalau seandainya pangkalnya tidak dibereskan, maka batallah segalanya semua. Tadi. Karena angka 1, 2, 3, 4, sampai 9 itu nggak ada kalau nggak ada angka 0. Tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya kenapa baginda Nabi bersabda, la tashihu ibadah illa bihuduril qalbi. Tidak sah ibadah kecuali hadirnya hati. La tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Makanya kalau dalam Tuan Syekh Abdul Qadir menulis, faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Tadi semua. Akhirnya timbullah manusia melakukan sembahyang. Sembahyang. Tadi seolah-olah bahkan muncul dari kalam, maaf ya. Ustadz kayak uas kayak begitu ya. Dia mengatakan kita pada saat sholat seperti ditatap oleh Allah, dielus oleh Allah, dipeluk. Ya Karim. Ini kan apa namanya, saking mungkin abah ngerti, saking ingin menunjukkan kehusyuan. Karena khusyuk itu, yang disebut khusyuk itu bukan konsentrasi. Maaf ya, Pak, yang namanya saya hormat kepada Ustadz Hidayat ya. Sesungguhnya yang disebut khusyuk itu bukan konsentrasi dan apal bacaan tadi semua. Nah inilah ya, aduh makanya kalau maaf sekali lagi, kalau ulama-ulama yang dianggap sebagai panutan di atasnya itu sudah justru tidak paham ya tentang tauhidnya kalau menurut Abah tadi semua. Maka seluruh amaliyah itu batal tadi semua ya. Berapa banyak pun tidak ada di sisi Allah. Karena kembali lagi kata Allah, kan Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaihi kan. Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan dia sekarang ada sebagaimana adanya dahulu. Berarti disitulah siapa yang wujud, siapa yang ada, siapa yang nyata, siapa yang sholat, siapa yang ke kantor, siapa yang mengambil ikan. Maka lihat dalam hadis qudsi kata Allah, jadi sesungguhnya kamu itu adalah lapar kecuali orang yang kasih makan. Sesungguhnya kamu itu adalah telanjang kecuali orang yang aku kasih baju. Maka Allah suka dohirkan ada orang. Jangan dikira pakai baju itu adalah perbuatan kita. Ada orang, saya melihat belum lama nih. Ada di sini, daerah sini, kalau perempuan, suka di bulan tertentu, dia suka lupa ingatan. Dia telanjang di jalan. Tuh. Maka, sesungguhnya kalian itu adalah sesat, kecuali orang yang berikan aku petunjuk. Maka, tidak bisakah menyadari keberadaan akalmu itu. Ternyata pada saat dilupakan saja oleh Allah, kamu telanjang di jalan. Berarti selama ini siapa yang mengasih baju pada kamu? Siapa yang menyuapi kamu makan? Siapa yang mencarikan makan? Siapa yang menanak nasi itu? Siapa yang menanamkan padi itu? Dan apa padi itu? Semuanya hanya dari mulai sawahnya, airnya, matahari yang memanasinya, tanahnya, padinya, yang numbuhkannya, yang tumbuhnya itu sendiri. Yang memeliharanya, yang memanennya, yang memikulnya, yang menggilingnya. Allah al-wujud dari semuanya. Kenapa kalian tidak menyadari? Sampai Allah berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akulah Rob yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang mengatur kamu. Sampai Allah kita, ya ayyuhal insan. Ma gorroka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan dirimu? Sampai Allah mengingatkan tentang pencipta alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Kemudian kata Allah, fi ayyi syuratin ma sya'araka, fi ayyi syuratin, dalam wujud Tuhanmu. Inilah ya sahabat,
insya Allah pada saat Allah yang sudah Anda bisa merasakan kehadirannya, maka Anda, Abah susah ngomongnya ya, sahabatnya. Barangkali kita lihat dalam satu hikmah lagi adalah 38. Dikatakan sya'ata'illah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhottahu ul amal. Nah, la tatakhottahu itu ada apa ya? Janganlah niat tekadmu, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai kepada selainnya. Nah, itu ya. Karena segala harapan tidak akan melampaui ya. Fal karimu la tatakhottahu amal. Tidak akan melampaui Sang Maha Pemurah ya sahabat ya. Sebetulnya hikam ini kalau Abah lihat satu kalimah demi kalimah, jelas sya'ata'illah sangat mengenal kepada Allah yang luar biasa ya. Maka disinilah juga dikatakan ya, barangkali satu ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasbin munakidin li ubudiyatika litakuna adalah linidha'il haqqi adalah mujiban wa min hadratihi qariba. Dikatakan keluarlah ukhruj min awsafati basyariyatika, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu tadi. Itulah kenapa yang kata Abah, orang itu masih iri, dengki, tadi godob, marah, tadi semua ya, benci, tadi semua. Kemudian saling menyakiti, saling memfitnah, saling menghina, saling menginjak ya. Karena pada dasarnya itulah sifat kemanusiaan adalah yang membuat kita jauh daripada Allah ya sahabat. Maka itulah yang Abah bahas tadi malam tentang perbedaan antara orang dan manusia. Seharusnya manusia itu adalah orang yang sudah kenal kepada dirinya. Dan Nabi Adam adalah merupakan orang pertama yang menjadi manusia. Ya, walaupun beliau diawali dengan melakukan kesalahan, maka jangan takut dengan salah. Karena dengan salah Anda akan mengerti dengan benar. Fudail bin Iyad adalah perampok. Kemudian Robiah Adawiyah adalah bekas jablay. Ya. Kemudian juga siapa? Itu adalah mereka adalah Syekh Sakoti. Banyak sekali. Bahkan Umar bin Khattab, ya sahabat. Maka jangan Anda merasa hari ini. Maka tadi kenapa Sya'ata'illah mengingatkan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja indauzu zalal. Kalau kamu bersandar kepada amal, maka kamu akan turun, kamu harap kepada Allah pada saat kamu melakukan terpeleset. Padahal pahami ya sesungguhnya, terkadang Allah membuat menarik manusia dalam maksiat, tetapi adalah supaya dia bisa kembali kepada Allah lebih cepat larinya, lebih cepat terbangnya pada Allah tadi semua. Jadi jangan sedih dengan kemaksiatan yang kita lakukan adalah karena tidak ada sesungguhnya wayang bisa berbuat kemaksiatan kecuali oleh dalang juga. Tapi yang syaratnya tadi, tidak boleh menuduhkan perkara yang tidak pantas kepada Allah. Segala kebaikan yang kita lakukan
bacalah sebagai af'al dalang semuanya. Karena begitulah etikanya yang Allah ajarkan. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsika. Itulah etikanya saja yang harus kita fahami, ya. Jangan seperti iblis yang menyalahkan Allah. Qala rabbi bima agwaitani. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Jadi pahamilah ya sahabat, walaupun kita terjerumus ke bawah, percayalah Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita percaya kepada af'al Allah, maka mulailah kita belajar tentang bahasa Allah. Yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Dan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Jadi baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Dan buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Kalau begitu, buat apa kita sok tahu dalam kehidupan ini? Marilah kita belajar menerima segala apa yang datang pada kita. Apapun itu wujudnya. Karena itulah tadi maka kata Abah, sulitnya menerima itu karena kamu adalah kamu. Coba kalau kamu rubah sekarang. Sebagaimana Nabi Adam tadi semua. Setelah fatalaqqa Adam, ditanamkan kepada Nabi Adam kalimatul Rabbi, kalimat dari Tuhannya. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Maka insya Allah kalimat tauhid itu, biji tauhid itu akan tumbuh dalam surat Al-Quran dari pohon tauhid yang menjulang tinggi. Ya tadi semua. Yang dimana pucuknya adalah sampai kepada langit, sementara akarnya menancap di bumi. Itu Allah sedang bercerita tentang tubuhmu dan ruhmu sesungguhnya. Maka disinilah sesungguhnya sahabat ya, memahami tafsir Al-Quran, bil Quran ya, ada sesungguhnya yang tahu tentang tafsir Al-Quran hanya Allah dari semua ya. Maka ayo belajar kita mematikan diri kita. Tadi maka kata Syaikhullah, lepaskan dirimu dari sifat basyariah dirimu. Kalau maka kata Abah, dari apa yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang ujub, tentang sombong, tentang ria. Kata Abah tidak akan selesai. Ya. Kenapa dasarnya sifat dari tubuh kita ini ujub, sifat tubuh kita ini ria, sifat tubuh kita ini sombong, sifat tubuh kita ini adalah godob, sifat tubuh kita ini adalah iri, dengki, hasud. Itulah memang keaslian dari sifat tubuh kita. Maka tidak mungkin kita bisa mendidiknya tubuh ini. Hanya satu-satunya jalan adalah dengan mematikannya. Mematikannya bukan berarti, maka itulah kata Allah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran tadi. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minkum. Bunuhlah egomu. Bunuhlah merasa wujudmu. Bunuhlah merasa adakmu. Maka sesungguhnya pada saat engkau hilangkan itu, maka barulah engkau akan mengerti sesungguhnya tubuh ini akan tunduk patuh pada Allah. Ya. Dan kemudian akan menjadi khalifah Allah, akan menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Tadi yang dia cintai, segala yang dipandangnya. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Sesungguhnya kita isyaratkan dalam sholat kita, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifam muslimah. Nah, muslim yang hanif itulah manusia. Hanifam muslimah. Ya, cuma kita bacaannya saja, hanya baca, hafal, tapi tidak ada hudurnya hati dari semua. Ya, coba kalau Anda rasakan, sudah ya susah diceritakannya. Karena enaknya sesuatu itu hanya akan bisa dialami, bisa dirasakan oleh dia yang mengalaminya. Enaknya makanan itu hanya oleh dia yang melakukan, yang memakannya. Tidak bisa. Makanya apa namanya la yazuk la ya'rif, adalah tidak ada kamu zauk kecuali kamu adalah udah merasakannya sendiri tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Kenapa Abah barangkali dengan izin Allah juga tadi semua ya tadi adalah untuk mengingatkan di antara kita. Maka di dalam kondisi ini tidak ada guru dan murid sebetulnya. Kita sama-sama, karena sesungguhnya adalah dia sedang mengingatkan dirinya tadi semua ya. Jadi itulah ya sahabat, kenapa baginda Nabi ada sampai bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Jadi kita ngaji 1 jam ini sebetulnya lebih dicintai oleh Allah.
Karena pada saat menggibah Allah, menceritakan tentang Allah tadi semua, tafakur tadi semua ya. Apalagi kita ini bukan tafakur lagi, tadabbur tadi semua. Maka itulah kata baginda Nabi, khairun min ibadati alfi amin, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya. Karena memang tujuan dari awal termasuk baginda Nabi. Lihat semua Nabi Ibrahim semua mencari Allah. Jika Nabi Ibrahim itu menganggap bulan Allah, menganggap matahari Allah, menganggap batu Allah, itu sesungguhnya para anbiya mereka adalah pada saat ingin menjadi manusia dari semua. Bayangkan, Nabi Musa pun sekalipun adalah pada saat beliau setelah meminta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepada diriku tadi semua. Kemudian kata Allah, qala lan taroni, tidak akan mungkin kamu akan bisa melihat aku kalau yang ada adalah kamu tadi semua ya. Jadi pahami ya, kita sering dengar kita yang boleh melihat Allah hanya Allah. Ya, betul. Yang apa namanya yang bisa membawa kepada Allah, ya Allah. Ya iya, betul. Tadi semua. Tadi semua. Bahkan kita bukan hanya diajak oleh Allah, bahkan kita disuapi, dibajuin, dimandiin, dicebokin. Siapa yang melakukannya? Anda pernah menyaksikan orang yang dicebokin orang? Ya, itulah Allah sedang mengajarkan pada kita. Hei manusia, sadarilah. Selama ini sebelum tangan kamu itu nggak bisa bergerak, akulah yang menceboki kamu. Sampai Allah berkata, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Ya, maka pahami, rasakan tadi bagaimana kita menyentuh air tadi semua. Jadi jangan jahil, kita dengan sentuhan jari saja kita bisa merasakan kehadirannya. Ya. Nah inilah sahabat ya. Jadi kalau Abah terlalu dalam kadang-kadang susah, airnya drop ya tadi semua. Maka Abah itu selalu menjaga naik sedikit drop tadi semua ya. Udah hilang kata-kata sama sekali. Nah nih. Itu ya Mas Gunawan, Mas Bambang, semua Kang Jenal, Garut tadi ya udah nge-WA sebelumnya ya Bah. Ya nanti kalau seandainya Mas Jenal ke sini ya. Karena talqin itu harus dari guru yang membimbingmu tadi semua. Karena namanya juga talqin, lakona yulaqinu talqinan, dituntun tadi semua, dibimbing tadi semua. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Barangkali sahabat masih ada 5 menit, 10 menit, Abah ingin jelaskan tentang tajalinya Allah dari alam ahadah sampai ke alam insan. Asalnya Allah tadi semua. Kenapa begitu sampai di alam insan bukan rubah jadi orang ada semua ya. Dari alam ahadah, di alam kosong tadi semua. Atau alam belum ada kejadian apa-apa. Turunlah Allah itu ke alam sifat, tajali. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada, tajali kepada nur dari semua. Itulah titik pertama atau disebut alam wahdah. Tadi alam ahadah, sekarang alam wahdah. Jadi alam titik pertama. Itulah alam kalau dalam bismillah itu adalah alam ba, titik ba itu. Yang bikana makana, biyakunu mayakunu, pawujudul awalimi bi. Karena sesungguhnya Allah itu adalah kekasihnya itu adalah ba dari semua titiknya dari semua. Allah lah titik itu dalam wujud Muhammad, maka disebut Nur Muhammad. Pahami? Jadi Nur Muhammad itu siapa? Maka ada diskusi para ulama dulu, apakah Nur Muhammad itu qadim? Ya qadim. Ya. Walaupun dia adalah hadis, hawadis, tetapi dia adalah sesungguhnya adalah manis yang sudah wujud menjadi gula. Ya. Kalau dalam kitab Tijam itu adalah tanzizi qadim, ada tanzizi hadis ya, tadi semua. Kemudian di alam itulah alam Muhammad yang pertama tadi semua. Alam titik, satu titik. Dari situlah maka kenapa disebutkan Muhammad itu kata Nabi Muhammad, maka kalau baginda Nabi Muhammad itu berkata tentang karena kebetulan Nur Muhammad dan Nabi Muhammad namanya sama. Kata baginda Nabi, ana minallah wal ala minni.
Aku dari Allah dan alam ini dariku. Itu yang bicara itu bukan basariah Nabi Muhammad. Tapi tadi, beliau bicara di alam hakikat. Beliau bicara di alam ma'rifat. Yang bicara itu adalah Nur Muhammad. Sesungguhnya. Lewat lisan Nabi Muhammad. Maka kata Abah juga, orang masih bingung, mana hadis qudsi, mana hadis, mana firman Allah Quran. Keluarnya dari mulut yang sama. Di sini orang masih, karena tadi tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Sehingga di mana munculnya hadis. Hadis itu ucapan baginda Nabi. Kemudian disebut hadis qudsi adalah ucapan Allah di alam Nur Muhammad tadi. Tapi Quran, di mana Quran? Firman Allah Quran itu. Kan munculnya sama dari mulut yang sama. Tapi 3 makna. Nah inilah waktu baginda Nabi, Ana minallah wal alamin. Itu adalah ucapan Allah. Dalam martabat hakikat. Ana minallah. Ya. Allah juga itu sebenarnya. Tadi semua. Wal alam ini. Apa? Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang awal diciptakan oleh Allah adalah nurku. Itu kata. Memang dari mulut baginda Nabi. Tadi semua. Pahami ya, disinilah kebanyakan salah pemahamannya. Tadi semua. Sesungguhnya. Dari mulut manusia agung. Manusia yang sempurna. Kalau Nabi Adam aja manusia pertama. Nabi Muhammad itu tajali. Min tajaliatillah. Tajalinya Nur Muhammad yang sempurna. Sehingga dohir dan batinnya itu sejalan. Sebangun. Tidak ada lagi sisi. Seolah-olah kemanusiaannya. Tadi semua sahabat. Ya. Maka beliau berkata. Awalu ma khalaqallahu ruhi. Yang awal diciptakan oleh Allah adalah ruhku. Itu yang bicara itu Nur Muhammad pada diri Nabi Muhammad. Tadi semua. Ya, makanya kenapa kata Abah juga harus memahami Muhammad hak, Muhammad harid, Muhammad hakiki, Muhammad majaji tadi semua tadi. Walaupun sesungguhnya semuanya Muhammad, tapi sebenarnya itu Allah, awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Tapi tadi sama saja. Kita menyebutkan beras. Ya, pada saat masih ada gabah disebut sekam. Pada saat sudah dibuang sekamnya disebut gabah. Apa namanya? Beras. Pada saat sudah dibuang lagi dimasak disebut nasi. Ya. Pada saat nasi itu kemudian jatuh satu disebut remah. Tadi semua. Kemudian pada saat sisanya di bawah intip. Tadi semua. Kan nasi, beras juga, gabah juga sebenarnya. Sebetulnya itulah istilah-istilah di alam dunia ini kalau menurut Abah manusia itu bingung karena tadi hanya tertipu dengan istilah bahasa saja dari semua ya. Sama seperti ruh juga nafsu disebut 7, kamaliyah, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Itu nafsu 1. Tapi pada saat dia amarah nempel pada jasad namanya amarah. Pada saat nempelnya di hati, namanya lawamah. Karena hati itu juga kadang-kadang belok ke kiri, belok ke itu lawamah. Pada saat nempel di fuad, namanya mulhimah. Pada saat sudah sampai di titik itu, dikenal pada Allah, namanya mutmainnah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, namanya rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu juga. Jadi jangan kita sibuk dengan walaupun disebut martabat 7 lapis alam 1 semua. Ya, itulah kemarin kenapa Abah jelaskan kenapa orang yang berjunub harus mandi. Karena di nutfah itu ada calon anakmu, di mana matanya, di mana calon telinganya, di mana calon mulutnya, di mana tulangnya, di mana rambutnya, di mana bola matanya. Hanya di nutfah sperma itu. Pahami? Ya. Kemudian di alam ahadah udah 5 menit lagi. Alam ahadah, wahdah adalah alam sifat, alam Nur Muhammad. Itu disebut alam titik 1. Allah tajali ke situ. Jadi bukan menciptakan, tajali. Seperti tadi. Sebelumnya tidak ada. Biji kapas itu tidak ada. Kemudian tajali menjadi biji kapas. Itu seolah-olah biji kapas. Tadi semua. Setelah biji kapas itu kemudian di alam nanti muncullah di alam af'al itu adalah pohon kapas. Yang tadi nanti akan menjadi benang. Tajali lagi menjadi
kain, tajadil lagi menjadi baju. Nah, di alam ketujuh ini kita adalah baju. Alam af'al Allah. Berarti kalau awalnya juga tadi Allah, apa akhirnya? Nah, inilah persoalan kita. Tujuan kita adalah mengembalikan hak Allah kepada Allah. Kenapa? Inna lillahi. Semua milik Allah. Wa inna ilahi rojiun. Kembalikan hak Allah kepada Allah. Hak hidup, hak melihat, hak mendengar. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sampai la maujudun bihaqi ilallah. Maka itulah kenapa. Nama lain dari Allah itu wujud. Nama lain Allah dari wujud itu ada. Dari nama lain dari Allah itu adalah nyata. Nama lain dari Allah itu jelas, terang. Tadi semua. Maka sekarang di alam insan inilah semuanya sudah wujud. Dari semua. Semua yang wujud inilah maujudah. Semuanya dia. Seperti kayak tadi. Dari mulai alam hal atau alal insan. Ibaratkan adalah alam yang belum ada apa-apa. Turunlah di alam titik. Itulah biji kapas. Yang kemudian biji kapas itu nanti di alam ahadiyah, alam wahdah. Turun ke alam ahadiyah, wahdiyah. Di situ alam dua titik. Ya. Udah mulai ada namanya alam sifat Allah, alam asma Allah. Mulai namanya sekarang dinamai Allah. Maka nama Allah itu lahir dari nama Nur Muhammad. Berarti mana yang lebih dohir? Nama Allah itu muncul setelah adanya Nur Muhammad. Jadi pahami dulu ya. Ini semua alam titik itu alam Nur Muhammad. Barulah di alam ketiga disebut alam wahdiyah. Nama Allah itu ada. Dari apa? Dari Nur Muhammad tadi. Narun, hawaun, maun, turabun. Dari narun jadi alifnya lafaz Allah. Dari hawaun jadi lam awalnya lafaz Allah. Dari maun, dari lam akhirnya lafaz Allah. Dari turabun. Jadilah haknya lafaz Allah. Allah itu semua. Dari Nur Muhammad. Tadi semua. Tadi semua. Maka kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Aku tidak ada Muhammad kalau bukan nggak ada engkau. Engkau nggak ada Muhammad kalau nggak ada aku. Sama aja kata manis. Gula, kamu tuh nggak ada kalau nggak ada aku. Tapi aku pun nggak nyata kalau nggak ada kamu. Pahami ya? Maka disinilah Allah dan Rasulnya tidak akan berpisah, sahabat. Pahami ya? Kemudian di alam keempat adalah alam af'al. Alam arwah. Tadi semua. Ibaratkan itu alam af'al itu adalah alam baju. Sudah menjadi baju. Kalau tanzizi kodim sekarang akan apa yang sudah dirancang. Kemudian menjadi alam misal nanti. Allah adalah tanzizil kodim. Merancang apa yang ingin dibuatnya. Ya, aku ingin menjadi apa gitu. Bukan ingin dibuat sebetulnya. Aku ingin jadi apa. Aku ingin jadi batu. Aku ingin jadi anjing. Aku ingin jadi orang. Aku ingin jadi ini. Aku ingin jadi Hindu, aku ingin jadi Buddha, aku ingin jadi Kristen. Ya dia semua. Dia yang ngerancang dari awal. Maka berhentilah kita menjadi orang yang selalu merasa paling baik. Selalu merasa paling benar. Karena segalanya tidak ada baik dan benar. Hanya milik benar itu milik Allah. Dan baik itu milik Allah. Tadi semua. Coba, betapa kurang ajarnya memang orang itu yang tidak menjadi manusia. Merasa wujud, merasa, itulah maka kenapa ada gelar Barsiso, ada gelar Korun dan Salabah, ada gelar Fir'aun. Karena mereka, kalau kamu punya ilmu, tapi kamu tidak mengenal diri, maka kamu Barsiso. Balham bin Baurah. Tapi kalau kamu punya harta, tapi kamu juga tidak kenal pada diri dan kenal Allah, Korun dan Salabah kamu. Kalau kamu walaupun punya kekuasaan jadi RT sekalipun. Tadi semua. Sesungguhnya. Kalau kamu tidak kenal diri dan tidak kenal pada Allah. Fir'aun lah kamu itu. Tadi semua. Ya. Maaf ya. Ini bahasa Allah. Tadi semua. Maka di alam misal. Tadi Allah di alam tanzizil qadim. Rancangan Allah. Tapi rancangan tanzizil qadim itu sudah nyata. Tadi. Dia mau jadi apa? Tadi. Makanya disebut tajalli min tajaliyatillah. Nah itulah kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku adalah insan. Maka di alam baju ini, semua yang tadinya biji kapas yang
berjalan sampai di alam af'al ini, semuanya hanyalah kapas belaka. Tapi yang syaratnya tidak boleh mengaku kapas. Semuanya Allah, tidak boleh mengaku Allah. Semuanya. Karena bukan Allah. Jangan pernah merasa jadi Allah. Jangan ingin menjadi Allah. Jangan menandingi Allah. Karena memang tidak ada. Menandingi apa? Kan tadi, sesungguhnya Allah itu adalah dia sendiri. Dan sekarang pun tetap sendiri. Yang ada hanyalah orang-orang yang tersesat. Yang lupa. Ibaratkan buah yang lupa pada tangkainya. Tadi semua. Pisang yang lupa pada tandannya. Semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita di dalam perjalanan kita. Maka kita di alam dunia ini adalah seumpama baju. Af'al Allah. Alam af'al. Berarti segala yang mawujud, yang wujud hanyalah tadi semua. Kapas semata. Tadi semua. Semua kapas. Jaket kapas, topi kapas, celana dalam kapas, softtek kapas. Semua kapas. Dalam wujud yang berbeda-beda. Untuk kita ta'aruf, saling mengenal bahwa sesungguhnya diri kita yang gak ada, yang ada hanyalah dia semata. Itulah tugas kita di alam dunia ini. Maka kenapa? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Asalnya Allah. Kembalikan pada Allah. Maka inilah ya sahabat. Marilah menjadi pohon setelah Anda mengenalnya. Diam. Mangga ini diam. Pandan itu diam. Bunga itu diam. Semua diam. Man arafullah kala lisanahu. Kalau Anda sudah mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Anda sudah bertemu dengan Allah. Sudah melihat wujud Allah. Setiap hari kalian melihat wujud Allah. Melihat wujud. Tadi semua. Karena Allah itu nama lainnya wujud. Nama lainnya nyata. Nama lainnya terang. Namanya lainnya ada. Nama lainnya. Tadi semua. Kalau begitu berarti. Nggak usah lagi sibuk dengan nama. Apakah ini bodoh amat ini dengan namanya apa. Tapi begitu lihat ini, inilah balpen. Nah tinggal bagaimana kita ini seperti balpen ini bermanfaat. Menulislah kata-kata yang baik. Semuanya. Semuanya adalah, inilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Orang lain itu adalah diri kamu yang lain. Kau menyakiti dia, sebetulnya menyakiti dirimu sendiri. Kau menghina dia, sebetulnya kau menghina dirimu sendiri. Kau menyakiti dia, kau menyakiti dirimu sendiri. Kau menyayangi dia, kau menyayangi dirimu sendiri. Akhirnya, inilah tujuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita hidup saling berdampingan. Penuh dengan kekasihan dalam tadi. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau demikian berarti Anda sudah menemukan merah dal 5. Merah dal 5. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Dari ahad kembali kepada ahad. Dan hari pun Anda setiap minggu itu dari ahad, Isnin, Selasa, Rubah, tadi Arba, tadi semua. Maka Khamis 5, Jumat jamukan, tadi semua. Adam dan Hawa ketemukan. Dohir dan batin ketemukan. Sesungguhnya diri tubuhmu adalah merupakan diri yang dohir dan kemudian yang batin adalah jamukan semua. Supaya apa? Supaya sabata di hari Sabtu. Maka itulah Allah ingatkan surat Al-Baqarah 30. Orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu, dia menjadi kirodatan, menjadi monyet. Tadi semua. Tadi semua. Orang yang tidak jamu, masih parku antara dohir dan batin. Adam dan Hawanya masih saling mencari. Ya. Maka memandang segalanya masih sesuatu. Bukan lagi nyata. Padahal dia nyata wujud. Dan segala wujud itu Allah. Tadi semua. Ya. Tapi tidak boleh disebut Allah. Allah lah wujud itu. Jadi wujudnya itulah Allah. Tadi semua. Segala yang wujud. Segala yang ada. Dan Anda setiap hari bertemu dengan segala yang wujud. Anak Anda wujud. Maka bertemulah. Menyayanginya. Karena melihat Allah. Nah itulah. Bagaimana Nabi bersabda. Man nadhara kullu syai'in. Man nadhara kullu syai'in. Malam yarallah. Fahuwal batil. Kalau kamu melihat segala sesuatu. Ini sesuatu. Sesuatu itu yang belum jelas. Ini jelas. Maka kamu tidak bisa melihat wujud. Maka dikatakan. Malam yarallah. Yang kamu tidak bisa melihat kehadiran Allah. Maka batillah kamu penglihatan. Butalah. Kata Imam Ghazali. Pada saat kamu melihat kambing. Yang nampak hanya kambing. Butalah kamu itu.
Pada saat kamu melihat rumah, yang wujud rumah, pada rumah itu wujud. Yang wujud itu, yang ada itu hanya Allah. Dari semuanya. Sederhana. Semuanya Allah. Tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Ya. Maka itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan lewat 10 menit. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Coba cicipi kenikmatan yang Allah hidangkan, yang Allah luar biasa ini. Tadi semua. Biar tidak ada lagi keluhan, biar tidak lagi takut mati, takut hidup. Nanti kamu tidak akan lagi takut hidup. Karena kau bersama yang hidup. Kau tidak akan lagi takut mati. Karena kamu tidak lagi mati. Karena mati itu tidak ada. Mati itu hoak. Ya. Kamu hanya keluar ya di sini semua. Tak pernah kemana-mana. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat panjenengan semua. Mohon maaf ya. Abah tidak sedang menggurui siapapun dari semua. Tadi jangan kata Abah juga yang ngomong itu dilihat sebagai Abah satu. Lihatlah yang di sebaliknya. Ya, kalau Anda yang di sebaliknya, maka itu adalah firman. Ingat itu. Ya. Tapi kalau lihat dari kalam Abahnya, itu hadis tadi semua. Ya. Nah, tetapi kalau yang di sebaliknya adalah Quran. Kalau dalamnya lagi ada hadis kursi. Firman, hadis kursi, firman Allah. Maka kalau Anda hanya memandang sebagai Abah satu, maka tidak akan ada faedah apa-apa dari semua. Tapi kalau Anda lihat yang di sebaliknya, tapi lihat dari wujudnya Abah satu, maka kalamnya bukan lagi kalam yang tadi luar itu, karena Abah satu itu tidak ada. Silahkan tunjuk mana Abah satu. Anda tunjuk ke sini dadanya, tangannya, matanya, sama seperti api. Ini kan nggak ada, tapi dipijitkan. Pada saat saya tiup, kemana perginya api dan panas? Nah, itulah sama dengan diri kita. Sehat semua, berkah panjenengan. Ya, itu saja barangkali sehat semua panjenengan, berkah semua panjenengan, semua ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.